Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang harus kita lakukan setiap kali kita menghadapi masalah atau tantangan, terutama dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apakah masalah kesehatan, keuangan, bisnis, pekerjaan, atau masalah apapun yang kita hadapi? Ada sesuatu hal yang harus kita ketahui ketika kita sedang menghadapi masalah. Sesungguhnya masalah yang kita hadapi berguna untuk kebaikan kita. Kabar baik buat setiap kita. Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa masalah yang kita hadapi mungkin kelihatan masalahnya berat, kelihatannya masalahnya banyak menguras tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kita harus percaya endingnya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita membaca kembali cerita tentang Yusuf, waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, waktu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, mungkin kita berkata, kasihan sekali nasib Yusuf itu. Masalah demi masalah Yusuf hadapi. Tapi kalau kita melihat beberapa tahun mendatang, kalau kita melihat keseluruhan ceritanya, ternyata akhirnya untuk kebaikan. Kejahatan demi kejahatan terjadi pada Yusuf, tetapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk Yusuf. Kita lihat Yohanes 1 ayat 15-17. Di sini dikatakan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Kemudian Yohanes berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tahu apa artinya kasih karunia demi kasih karunia? Ketika kita mulai menerima kasih karunia, maka ada begitu banyak kasih karunia yang lain yang akan segera datang dalam hidup kita. Itu sebabnya kabar baik buat kita. Setiap kali kita menghadapi masalah yang baru, kalau kita menghadapi tantangan yang baru, selalu ada kasih karunia yang baru dari Tuhan untuk kita. Selanjutnya dikatakan di ayat 17, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dengan kata lain, di dalam setiap masalah, tantangan, dan persoalan yang kita hadapi, selalu ada kasih karunia yang baru buat kita. Siapa kasih karunia itu? Yesus Kristus. Dengan kata lain, setiap kali kita menghadapi masalah, tantangan, dan persoalan yang baru, kita punya kesempatan untuk melihat Yesus dengan pandangan yang baru. Mungkin kita berkata, saya hanya mau melihat jawaban atas masalah saya. Setiap kali kita menghadapi masalah, tantangan, dan persoalan yang baru, semuanya ini akan memberi kita pandangan yang baru tentang Yesus. Sebuah kisah di dalam Alkitab dijelaskan ketika Lazarus mati. Ada Marta dan Maria datang kepada Yesus. Apa yang mereka katakan kepada Yesus? Sebagaimana kita ketahui, mereka sudah mengenal Yesus sebelumnya. Alkitab memang tidak memberitahukan sudah berapa lama mereka mengenal Yesus, tetapi sepertinya mereka sudah lama mengenal Yesus. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Marta membawa Yesus ke masa lalu. Jika engkau ada di sini kemarin, saudaraku pasti tidak mati. Memangnya sekarang Yesus tidak bisa berbuat sesuatu? Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya bisa melakukan mujizat di masa lampau. Di zamannya Musa, zamannya Daud, zamannya Salomo. Ingat baik-baik, Marta mengenal Yesus sudah lama. Mungkin kita telah menjadi orang Kristen yang sudah lama. Bukan berarti kita sudah memiliki pemahaman tentang Yesus untuk masalah yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian Yesus berkata kepada Marta, Marta, saudaramu akan bangkit lagi. Kemudian Marta berkata, aku tahu dia akan bangkit lagi pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, sekarang Marta membawa Yesus ke masa depan, pada waktu Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman. Kemudian Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. I am present tense. Sekarang kita perhatikan baik-baik, yang Marta butuhkan adalah pewahyuan yang baru tentang Yesus. Kita butuh pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus setiap hari. Kita butuh pewahyuan atau pandangan yang baru. Seperti Marta dan Maria, mereka hanya memiliki pewahyuan atau pandangan tentang Yesus di masa lampau dan di masa mendatang. Mereka butuh pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus setiap hari. Hari ini kita masih perlu. Yesus berkata, I am. Ini pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus yang belum pernah mereka terima. Mereka hanya memiliki pandangan tentang Yesus di masa lampau dan masa depan.
Ini pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus yang belum pernah mereka terima. Kita perhatikan baik-baik, di saat mereka menerima pewahyuan atau pandangan yang baru bahwa Yesus, I am the resurrection, akulah kebangkitan, bukan hanya hidup tetapi kebangkitan. Saat itu juga apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Jadi kalau bisnis kita atau usaha kita sedang mati, Yesus adalah kebangkitan buat bisnis atau usaha kita. Kalau keuangan kita sedang mati, Yesus adalah kebangkitan buat keuangan kita. Kalau pernikahan kita sedang mengalami kematian, Yesus adalah kebangkitan buat pernikahan kita. Apapun yang mati di dalam hidup kita, Yesus adalah kebangkitan buat kita. Amin. Nah, ketika Yesus bertemu dengan orang buta sejak dari kandungan ibunya, Alkitab menjelaskan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah terang dunia." Apa yang terjadi setelah itu? Orang buta itu bisa melihat. Mungkin murid-muridnya hanya tahu bahwa Yesus adalah roti hidup. Yesus bukan hanya roti hidup, Yesus juga terang dunia. Yesus kebangkitan dan hidup dan lain sebagainya. Jadi masalah apapun yang kita sedang hadapi hari ini, kita butuh pewahyuan atau pandangan yang baru tentang siapakah Yesus. Alkitab mengatakan, inilah cara kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inilah caranya kita menerima kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sama seperti Marta. Marta menerima pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus. Akulah kebangkitan, kata Yesus. Setelah itu Lazarus bangkit. Orang buta menerima pewahyuan atau pandangan yang baru tentang Yesus. Akulah terang dunia. Orang buta itu seketika langsung melihat. Tuhan bisa menambah-nambahkan kasih karunia dan kebaikannya di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa Yesus penuh kasih karunia, Yesus penuh kebaikan dan kebenaran. Amin. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kasih karunia adalah dengan kita harus lebih lagi mengenal Yesus. 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Semakin kita mengenal dan melihat Allah dalam Yesus, maka semakin banyak kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan datang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Dengan kata lain, semakin kita mengenal Yesus dengan pandangan yang baru, kita akan menerima segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kalau kita sedang dalam keadaan krisis, mungkin kita berpikir bahwa kita membutuhkan uang. Tetapi sesungguhnya bukan uang yang kita butuhkan. Lebih daripada itu, kita butuh pengenalan akan Yesus lebih lagi. Siapakah Yesus buat saya ketika saya ada di dalam situasi krisis? Mungkin selama ini kita hanya mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penebus. Yesus adalah juru selamat. Yesus bukan hanya Tuhan kita. Yesus bukan hanya penebus kita. Yesus bukan hanya juru selamat kita. Tetapi dalam situasi krisis, kita bisa melihat dan mengenal Yesus sebagai gembala kita. Apa yang dilakukan gembala pada domba-dombanya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu, tongkatku menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi di saat kita ada di dalam krisis, yang kita butuhkan sesungguhnya pengenalan tentang Yesus. Melihat dan mengenal siapakah Yesus buat kita ketika kita ada di dalam keadaan krisis. Yesus adalah gembala yang baik. Apa yang terjadi ketika saudara melihat Yesus sebagai gembala yang baik di masa krisis? Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, situasi seperti sekarang ini, ada banyak virus, ada krisis, Tuhan tetap memelihara kita, tetap ada berkat, tetap ada makanan, kita tetap menjadi kesukaan Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, kita tetap menjadi kesayangan Tuhan. Hanya kebajikan dan kemurahan yang terjadi sepanjang hidup kita. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.